Dari share screenku mana ya? Bentar, bentar. Sudah kelihatan belum? Yes. Oke, sudah ternyata. Oke, sudah kelihatan. Baik, teman-teman, selamat datang di tutor kedua TPB, tutor Hamin 1. Jadi aku punya kabar buat teman-teman, terutama untuk yang kelas A ya. Kalau kelas A kan udah, kalau nggak salah udah diajarin materinya itu sampai kompresor dan gas, terutama yang kuantitatif juga udah masuk. Tapi kalau kelas B kebetulan itu baru diajarin sampai ke pompa kualitatif. Jadi itu bahkan kuantitatifnya pompa aja itu belum masuk. Jadi dan aku pun sudah tanya sama Bu Ed lewat PC, katanya pun untuk materi UTS itu cuma sampai pompa kualitatif. Jadi itu tidak ada hitung-hitungan di pompanya. Seharusnya begitu. Dan semoga saja begitu. Amin. Nah, amin. Jadi ya kita mari kita berdoa supaya memang yang diomongkan buat itu benar, tidak ada hitung-hitungan dalam pompa. Karena jujur aku pun karena belum diajari jadi agak blank tentang hitung-hitungan di pompa. Jadi aku kali ini akan mengajarkan sesuai yang dia omongin buat aja, yaitu pompa kualitatif. Jadi selamat datang di toko pompa. Kalau kemarin di toko pipa, sekarang kalian datang di toko pompa. Selamat datang di tutor Bapak Pompa yang kedua. Oke, pada meeting kali ini kita akan membahas tentang pompa kualitatif, lalu ada latihan soal. Latihan soalnya nanti dipegang sama dosen, terutama yang tentang orifice ya. Eh, Langsung aja, nggak usah lama-lama. Kita masuk ke materinya. Jadi pendahuluannya dulu ya. Sebenarnya itu apa itu pompa? Pompa adalah jadi itu gampangnya itu pompa adalah pesawat pengangkut zat air atau alat pembangkit energi pada aliran zat air. Jadi itu pompa itu yang mengasih energi kepada zat air kita. Contohnya gas dan juga ya cairan atau fluida gitulah. Pokoknya kalian bisa bayangin lah pompa itu gunanya apa. Jadi kan yang awalnya nggak ada tenaga, kalau kamu pompa kan jadi ada tenaganya gitu, gasnya gitu. Lalu apa aja sih tugasnya pompa? Yaitu melawan gesekan pipa, karena kita kan dia memberikan tenaga kepada pipa untuk melawan gesekan pipa tersebut. Kalau nggak dilawan gesekannya, ya nggak ada yang alirannya, nggak ada alirannya dong. Makanya pompa itu digunakan untuk melawan gesekan pipa. Yang kedua itu menaikkan kecepatan aliran, ya seperti yang kita tahu lah. Bayang banget lah kalau tugas pompa itu untuk meningkatkan kecepatan aliran. Lalu ketiga ada menaikkan tekanan dan juga melawan elevasi. Bentar, kok nggak next. Nah, oke. Materi utama kali ini yaitu adalah jenis-jenis pompa, terutama yang kualitatif. Yang jenis-jenis pompa di sini itu dibagi ada dua, yaitu pompa desak dan juga pompa pusingan atau sentrifugal. Nah, kalau pompa desaknya sendiri itu dibagi jadi dua lagi, yaitu yang geraknya berputar dan juga geraknya bolak-balik. Langsung aja next ya. Masuk aja ke materinya, yaitu yang pertama adalah pompa desak. Pompa desak sendiri itu prinsip kerjanya ya pembesaran dan juga pengecilan dalam ruang dalam pompanya itu. Jadi itu head yang dihasilkan itu bisa maksimal dan dipengaruhi, dan itu dipengaruhi oleh kapasitas pompaan. Jadi itu head itu apa? Head itu sebenarnya itu kayak gimana ya jelasnya ya, kayak tenaga pompanya gitu lah. Tapi satuannya itu dalam bentuk meter. Jadi agak susah dibayangin. Nah, tapi itu kayak anggap aja head itu adalah kekuatan dari pompanya itu sendiri. Jadi yang pertama adalah pompa desak gerak berputar, yang prinsip kerjanya secara umum putaran bagian dalam pompa menyebabkan penurunan tekanan pada bagian hisap. Jadi itu karena pompanya yang bagian hisapnya itu berputar, jadi itu tekanannya itu turun, jadi cairannya itu bisa masuk dan terperangkap dan ikut keluar. Nah, keluarnya itu ketika di kempanya ada yang kayak bolongan kosongnya terus keluar aja udah. Jadi itu oh ya disclaimer teman-teman, untuk materi kali ini tuh bener-bener banyak banget hafalannya, bener-bener hafalan, dan ini tuh nggak ada apa ya, nggak ada konsep, bukan nggak ada konsep, nggak ada rumusnya sama sekali. Jadi tuh kalau bisa teman-teman ya apalin aja udah, apalin, terima apa adanya, apalin. Nanti kan juga ada, terutama tuh di materi-materi ini, oh ya aku kasih bocoran juga untuk materi-materi kali ini tuh karena hafalan, nanti itu kemungkinan yang ditanya itu adalah prinsip kerjanya, kalau juga tentang gambarnya itu bagaimana. Jadi kalau bisa teman-teman tuh ngapalin banget gimana gambarnya,
sedetail-detailnya, dan juga kalau bisa tuh benar-benar diperhatiin gitu loh, kalau mana yang besar, mana yang kecil, mana rongganya, ada rongganya atau enggak. Nah, itu benar-benar diperhatiin sama teman-teman tentang gambarnya itu. Lalu juga mungkin ada kelebihan sama kekurangannya, walaupun nggak begitu dijelasin, tapi mungkin tuh kayak bandingin aja, kayak kelebihannya pompa ini dibandingin sama pompa yang satunya. Nah, itu untuk gambaran soal-soal pada materi kali ini. Lalu untuk kegunaan secara umum tentang pompa desak gerak berputar itu ya untuk putarannya tetap, debit pompanya tetap, dan itu tergantung pada outlet pressure. Jadi tuh ya ini tuh gimana ya? Ini bukan materi utamanya, ini cuma pendahuluan-pendahuluan aja. Materi utamanya baru masuk yang ini dia materi ini. Yang pertama adalah pompa roda gigi. Pompa roda gigi itu prinsip kerjanya kayak gimana? Jadi itu roda gigi berputar, lalu terjadi penurunan tekanan di bagian hisap sehingga cairan mengalir dan mengisi rongga, rongga gigi. Lalu cairan terperangkap dalam rongga gigi terbawa terputar, kemudian dikembangkan pada bagian keempat karena terjadi pengecilan pada rongga giginya. Kegunaannya juga untuk kegunaan pompa roda gigi itu untuk cairan viskositas tinggi dan tidak mengandung padatan dan non korosif. Putaran dan juga headnya itu harus tinggi juga. Lalu untuk pompa roda gigi itu dibagi jadi dua jenis, yakni eksternal dan juga internal gear pump. Roda gigi itu berarti kan gear ya, berarti ya sebutan bahasa Inggrisnya gear pump. Nah, untuk gambarnya kayak gimana sih untuk eksternal dan juga internal? Jadi itu gambarnya tuh seperti ini, teman-teman. Ini dia gambarnya untuk eksternal gear pump. Jadi prinsip kerjanya tuh gini. Ini ini ada air nih. Seret masuk. Seret, seret, seret. Nah, nanti airnya itu kan ketahan di sini karena anggapannya nih kan udah giginya muter sini kan. Set. Bentar. Kalau gini bisa nggak ya? Oh ya bisa. Kan gini. Nah, airnya kan ketahan di daerah sini nih teman-teman. Nah, ketika pompanya muter, set airnya kan kebawa sama yang celah-celah pompa di sini airnya nih. Kebawa, 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 kebawa. Lalu airnya akan dikeluarkan setelah udah kebawa gitu. Jadi itu karena gimana ya? Karena ini kan lebih kecil, jadi tekanannya tuh lebih gede, nanti didorong aja udah gitu. Jadi tuh eksternal gear pump tuh kerjanya kayak gini. Dan ini adalah gambarnya untuk eksternal gear pump. Teman-teman tuh benar-benar harus diperhatiin, terutama di bagian ini, di bagian sini nih. Jangan sampai ada celah di sini teman-teman. Kalau sama Bu Ed itu pasti bakal disalahin kalau misalkan kalian tuh ada celahnya aja gitu eh, antara garis ini dan juga antara roda-roda giginya. Kalau misalkan ada celah dikit aja, itu kemungkinan bakal disalahin sama Bu Ed. Lalu untuk internal gear pump itu yang untuk eksternal gear pump kalau mau tahu cara kerjanya secara gerak atau video, aku udah lampirin video YouTube-nya di sini. Jadi teman-teman bisa tinggal langsung nanti setelah ini di-share apa langsung share aja dong. Nanti aja berarti ya. Oke, nanti aja setelah ini semua di-share, mungkin teman-teman bisa lihat YouTube-nya untuk bisa memahami lebih lanjut supaya teman-teman tuh nggak harus ngapalin yang kayak ini prinsip kerjanya lah apalah itu dihafalin sama teman-teman pasti capek dong. Makanya mending kalian teman-teman tuh dilihat dulu lah bagaimana videonya, lalu teman-teman bisa merangkai kata-katanya sendiri, nanti ya akhirnya teman-teman bisa lah setidaknya untuk mengerjakan soal-soalnya. Lalu yang kedua tentang internal gear pump. Internal gear pump sendiri itu seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi agak beda sama eksternal. Kalau eksternal kan benar-benar simetris ya bentuknya ya. Kalau internal tuh bentuknya kayak ya nggak simetris, kayak lebih gede satu gitu. Jadi tuh oh ya ini juga ada YouTube-nya nanti teman-teman bisa lihat. Jadi cara kerjanya tuh airnya tuh masuk dari sini nih. Airnya masuk dari sini. Airnya masuk dari sini kan. Nah, ini tuh pompanya bukan pompa. Roda giginya itu berputar gini dari sini muter ke sini ke sini set set. Nah, kalau internal gear pump jadi itu ini air ini nggak bakal bisa masuk ke atas, nggak bakal bisa masuk ke atas. Airnya tuh cuma bisa kedorong ke bawah gini. Airnya tuh cuma bisa masuk ke bawah ini karena ini lihat ya, karena ini tuh emang rongga-rongganya tuh cuma ada di bawah. Jadi kayak ke sini nanti keisi seperti gambar kedua, nanti keisi di dalam sini dan juga di luar sini juga keisi, keisi ke atas dan airnya pompanya dikembangkan keluar. Nah, ini disclaimer juga untuk teman-teman, benar-benar diperhatikan bahwa kalau menggambar internal gear pump itu diperhatikan jangan pernah sampai ada rongga di sini teman-teman, jangan pernah sampai ada rongga di sini. Yang aku lingkarin ini jangan sampai ada rongganya karena kalau misalkan ada rongganya seperti yang aku bilang tadi itu akan disalahin sama
Bu Ed. Kalau sama Bu Ed, tapi kalau sama ya ya aku juga kurang tahu sih, tapi ya kalau untuk jaga-jaga kalau disuruh gambar ya seperti inilah teman-teman. Bener-bener jangan dikasih rongga gitu. Kalau bisa malah dibikin kayak ini nih. Ini kan agak nyatu nih. Nah, ya udah dibikin kayak gitu aja supaya emang kelihatan kalau itu tuh sebenarnya nggak ada rongganya. Oke, lanjut ke eh, pompa selanjutnya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan tentang pompa roda gigi ini, ear pump. Sebenarnya ya materinya cuma gitu-gitu aja teman-teman. Ya cuma ngapalin prinsipnya, kegunaannya buat apa, lalu juga gambarnya bagaimana. Jadi itu inti dari materi kali ini tuh cuma itu. Jadi full hafalan, aku cuma mengulang-ulangi template-nya sama kayak gitu. Apakah sebelum masuk ke pompa yang selanjutnya adakah yang mau ditanyakan? Aku tunggu mungkin ya 30 detik lah. Sekalian ngambil napas ya teman-teman. Baik, sepertinya tidak ada yang ditanyakan, maka kita akan lanjut ke pompa yang selanjutnya. Aduh, masih di jenis pompa yang sama, yaitu pompa apa tadi namanya, aku sampai lupa. Pompa desak, tapi yang geraknya berputar, yaitu selanjutnya adalah lopam. Jadi lopam di sini itu hampir untuk prinsip kerjanya itu hampir sama seperti pompa roda gigi. Tapi bedanya di sini tuh dia bentuknya bukan roda gigi ya lop gini. Jadi itu bulat gini. Kayak lebih good gitu kayak lebih lebih apa ya lebih nggak tajam lah. Nah, jadi itu kegunaannya untuk cairan yang viskositasnya tinggi dan juga mengandung padatan atau slurry. Dapat tersusun atas dua atau tiga rotor tergantung pada kekentalan cairannya. Peran padatan dan kontinuitas pembumaannya juga mempengaruhi untuk rotornya. Lalu untuk YouTube-nya sudah tertera teman-teman, nanti bisa dilihat aja. Tapi ya, mungkin kalau kalian penasaran, emang bedanya apa sih sama yang tadi? Jadi bedanya yang sama yang tadi, kalau ini, kalau misalkan kalian bayangin di internal gear pump pakai gear, kalian tuh bayangin ada padatannya kayak kerikil gitulah. Kalau misalkan ada padatannya, kerikil gede-gede di sini, gede kayak bulat-bulat di sini kerikil. Pastikan ini kan bakal merusak gearnya kan, gearnya bakal jadi keropos gitulah. Nah, maka dari itu ini tidak disarankan untuk padatan atau slurry, tapi lebih disarankan untuk cairan biasa. Sedangkan loop yang kalau yang bentuknya ini lebih tidak tajam-tajam, itu tuh kalau misalkan ada padatannya di sini, ada padatan, ada padatan, ada padatan, kan itu kan masih bisa tersapu ya gitu ya. Apalagi dengan ujungnya yang agak bulat ini, dia tuh bisa menyapu tanpa itu tuh terkikis. Jadi tuh ini lebih cocok untuk yang ada padatannya gitulah. Nah, sebenarnya nggak beda jauh sih sama yang tadi. Apakah untuk loop ada yang ditanyakan teman-teman? Kayak prinsip kerjanya masih sama, gambarnya juga beda di tengahnya doang. Kalau tadi kan di kalau yang ini hampir mirip sama yang eksternal kan hampir mirip paling bentuknya gigi. Kalau ini bentuknya agak bola-bola gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Oh ya, jangan lupa juga untuk gambarnya benar-benar diperhatikan, jangan pernah ada celah di ujung-ujung ini itu jangan pernah ada celahnya. Kalau karena ada celahnya bakal disalahkan. Tidak ada, saya lanjutkan ke pompa yang selanjutnya, yaitu pompa pompa sudu-sudu atau sliding fan. Nah, pompa sudu-sudu itu tuh gimana ya jelasinnya ya? Hampir mirip sama gear, tapi bedanya tuh ini tuh sudu-sudu gitu. Jadi itu kata kunci dari pompa sudu-sudu, kalau misalkan kalian mau menulis prinsip kerjanya, yaitu adalah ini, rotor asimetris. Jadi itu kalau misalkan kalian hanya menulis kayak ya kalian menulis panjang nih prinsipnya bla 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 tapi kalian tidak menuliskan ini kata kunci ini rotor asimetris ini
itu tuh kemungkinan bakal disalahkan. Jadi kata kunci utamanya di sini adalah rotor asimetris. Jadi itu rotor asimetris tuh di dalam rumah memiliki sudut-sudut yang bebas bergerak. Jadi itu kalau misalkan kalian bayangkan ini tuh misalkan aku gambarin ulang ya yang di sini ya. Jadi tuh ini bulat, habis itu ini bulat. Aduh, lah, kok nggak gambar? Nah, ini bulat. Terus tuh di sini tuh ada kayak rumah-rumahannya gini yang berisi sudu-sudu. Dan itu tuh ini misalkan ini tuh balok ya. Ini tuh bisa bergerak ke sini, bisa bergerak ke bisa kayak yang awalnya full, misalkan full gini ya, full. Jadi nanti berubah jadi gini. Jadi kayak keluar gitu. Jadi yang tengahnya kosong. Untuk ya jadi kayak nggak ada penghalangnya gitu. Untuk lebih lengkapnya, kalau misalkan kalian susah bayangin, di sini ada YouTube-nya lagi. Kalau misalkan mau ditonton, silahkan ditonton. Enggak sih. Menurutku kayak saranku sendiri, kalian wajib untuk menonton YouTube-YouTube yang tersedia di sini karena itu benar-benar sangat bisa membantu bayangan kalian untuk menuliskan prinsip kerjanya begitu. Kalau pompa sudut-sudut seperti itu, oh ya untuk gambarnya juga ya nggak harus ada kayak ini kan ada kayak apa ya tempat penampungannya airnya gitu kan. Nah, kalau sebenarnya tuh nggak harus ada tuh nggak apa-apa. Jadi kayak airnya langsung datang, nanti langsung ketahan di sini, nanti ada sudunya ke sini gitu kan. Nanti kekumpul-kumpulnya di sini, langsung di ruangan-ruangan ini yang aku tandain ini. Nah, di ruangan-ruangan ini. Karena itu tuh gunanya yang ini tuh cuma buat nampung air supaya bisa masuk ke area sudu-sudunya. Jadi itu kalau misalkan kalian males gambarnya karena ini lumayan ribet menurutku, jadi kayak ya udah di sini-sini aja kayak langsung aja digituin. Mungkin kalau tentang pompa sudu-sudu atau sliding fan segini-segini aja. Bener-bener materinya cuma gini-gini gini-gini doang teman-teman. Kalian tinggal baca, hafalin dan tonton video habis itu udah gitu. Mungkin kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu tentang pompa ulir. Bentar, sampai. Jadi pompa ulir itu prinsipnya itu sama kayak bor. Kalau teman-teman bayang itu hampir sama kayak bor. Dan ini ada YouTube-nya. Sekali lagi kalian bisa nonton. Jadi itu prinsip kerjanya itu poros ulir berputar dan zat alir mengalir dalam arah aksial. Sebenarnya itu nggak harus aksial sih. Jadi itu bisa aja kayak arahnya tuh gini. Jadi kayak muter-muter di sini. Muter-muter ke atas ini tuh bisa. Jadi itu arahnya nggak terlalu aksial, agak ke atas tuh bisa sebenarnya. Nggak harus ke kanan banget gitu, nggak. Jadi itu tapi kekurangannya pemain itu nggak bisa untuk memompanya sendiri. Jadi itu kalau misalkan dibayangin ini ada wadahnya, kalau misalkan airnya itu cuma di bawahnya ini itu nggak bakal bisa pompa. Airnya tuh harus ada di atas sini supaya bisa kepompa ke atasnya sini. Jadi itu harus ada gimana ya? Harus terisi terus lah, harus ada fitnya ya. Harus ada yang dipancing lah begitu. Kegunaannya tuh untuk biasanya untuk membuat zat cair yang bersih dan punya sifat pelumasan yang baik. Nah, untuk gambarnya ini, lalu untuk YouTube-nya kalian bisa lihat langsung aja teman-teman. Aduh, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Langsung masuk ke pompa desak tapi yang gerak bolak-balik. Jadi untuk yang geraknya yang berputar, yang rotary itu cuma tadi cuma ada empat ding, empat itu karena ada internal juga. Jadi ada pompa rotary, pompa loop, pompa sudu-sudu dan pompa ulir. Oh, pompa ternyata. Jadi teman-teman hafalin nama-namanya, terus juga bentuk-bentuknya, kegunaannya, prinsipnya, dan bisa kalau bisa ditonton videonya supaya ya teman-teman tuh bisa punya lah kebayang lah bagaimana tentang pompa-pompa ini. Langsung lanjut tentang pompa desak yang rotary, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mungkin aku tunggu 1 menit lah, sampai 20-30.
Baik, sepertinya tidak ada yang ditanyakan. Kita lanjut saja ke pompa desak, tapi yang geraknya bolak-balik. Jadi itu prinsip kerjanya secara umum tuh pompa desak bolak-balik itu tetap ada gaya puternya dari mesin, tapi itu gaya puternya itu untuk menggerakkan jadi gerak bolak-balik. Jadi itu bayangannya ada gini, bayangannya saya gambarkan saja. Bayangannya itu tetap ada di sini, ada tetap muter gitu, muternya ke sini misalkan. Tapi itu di sini tuh ada pistonnya. Nah, ini kan muternya ke sini. Yang dari awalnya gini, nanti tuh muter jadi begini, jadi agak panjang kayak jadi ya yang bolak-balik tuh ini si pistonnya nanti tuh bolak-balik ke kanan ke kiri karena setelah di sini kan nanti kalau misalkan eh bagagangnya di sini nanti jadi lebih jauh nanti kalau misalkan itu nanti balik lagi ke sini nah bolak-baliknya tuh dari pistonnya tapi tetap ada gerak putar kalau misalkan kalian bingung kayak lah namanya gerak bolak-balik tapi kok tetap ada gerak putar nah jadi itu gerak bolak-balik yang dimaksud tuh dari pistonnya teman-teman bukan dari mesinnya. Lalu prinsip kerjanya secara umum seperti yang sudah tertulis, gerak bolak putar dari mesin penggerak diubah menjadi gerak bolak-balik dari torak atau yang biasa kita sebut dengan piston. Lalu ada plunger yang atau plunger ya lalu untuk membran terhadap atau juga membran yang terdapat dalam rumah pompa. Lanjut aja sebenarnya pompa desak gerak bolak-balik dapat digolongkan menjadi tiga jenis. Yang pertama pompa torak atau pompa piston, yang kedua ada pompa plunger atau plunger atau ya plunger, dan ketiga juga ada pompa membran atau diafragma. Yang pertama, pompa torak. Pompa torak atau pompa piston. Kegunaan pompa torak itu cocok digunakan untuk pekerjaan yang permukaan yang daya isapnya lumayan tinggi. Jadi baik digunakan untuk head yang relatif mudah, kapasitas yang kecil atau untuk aliran yang tidak kontinu. Di samping itu, pompa torak dapat digunakan untuk memompa udara dalam kapasitas yang besar. Jenis pompa ini tidak baik digunakan untuk cairan yang mengandung padatan atau slurry atau cairan yang mudah menguap. Kalau misalkan bisa membayangkan yang paling mudah pompa torak atau pompa piston itu seperti pompa pompa kita pada umumnya pompa pompa ban, pompa bola itu kan biasanya kan naik turun naik turun. Nah, itu tuh tapi itu dalam bentuk gas, tapi ini dalam bentuk cair. Kalau dalam bentuk cair itu seperti gambarnya ini dia. Kalau ini dalam bentuk cair yang kalau dalam bentuk gas kan waktu kita dorong turun, ini misalkan ini pompa gas ya. Ini yang ini selangnya ketika ini turun, set kan gasnya bakal keluar nih, seret. Tapi ketika ini naik, set tapi gasnya kan bakal sedot seret gitu kan nah tapi ini dibalik untuk air walaupun ya prinsip kerjanya sama cuman kegunaannya beda kalau yang biasa kita gunakan itu uh, untuk gas kalau yang ini yang dimasukkan di sini itu untuk zat cair makanya ini tuh tidak cocok untuk padatan berseluri kalau misalkan kalian bayangin ada bulut-bulutan di sini terus itu disedot gitu kan nggak mungkin dong masih bakal ketahan malah menyumbat pompanya gitu. Jadi ini cocoknya hanya untuk air. Nah, ini tuh pompa yang digunakan di zaman-zaman dulu. Kalau teman-teman suka nonton film-film Eropa zaman pertengahan yang banyak sekali apa ya banyak lah kayak Eropa Eropa pertengahan itu kan ada pompa-pompaan. Nah, itu pompanya tuh biasanya yang kayak gini dipakainya. Nah, prinsip kerjanya itu seperti apa? Jadi itu bila batang torak itu batang pistonnya ini, batang piston bergerak ke atas nih, bergerak ke atas. Ini kan bergerak ke atas. Katu bisa terbuka. Nah, jadi tuh eh, katu bisap tuh ini katu bisap nih. Kan bergerak ke atas, jadi tuh pada keisap semua, terbuka semua, dan cairan dapat mengisi silinder bawah torak. Ini kan jadi cairannya dapat terisi. Pada saat yang sama, cairan yang ada di atas torak terpampakkan keluar. Nah, karena sebelumnya ini udah ada air di atasnya, kalau misalkan ini naik, ya, ini kan udah ada air di atasnya nih. Kalau misalkan ini naik, pasti airnya bakal naik dong, makanya airnya bakal keluar. Jika torak katup isap tertutup bergerak ke bawah, katup isap akan tertutup dan katup keempat terbuka sehingga cairan dapat masuk ke silinder. Jadi kalau misalkan ini kan udah pada keluar semua, tapi kalau misalkan ini didorong turun, seret kan air-air kan bakal melewat, akhirnya kumpul lagi di atas, jadinya bentuknya seperti ini. Nah, tapi kekurangannya ini aliran cairan yang dihasilkan itu terputus-putus. Jadi itu airnya bakal bisa keluar kalau misalkan kita tuh mengangkat pompanya ini, mengangkat si talinya ini, si batang ini terangkat, maka airnya keluar. Kalau misalkan
cuma turun ya nggak bakal keluar. Jadi cairannya bakal terputus-putus. Untuk YouTube-nya tidak tersedia karena ini sangat mudah untuk dibayangkan teman-teman. Ya bisa lah, maksudnya kayak kalian bayangin sendiri kayak pompa yang biasa kita gunakan begitu. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pompa torak kerja pompa torak tapi piston tunggal tapi kerjanya ganda. Nah, gimana sih maksudnya itu? Nah, jadi itu maksudnya gambar seperti yang terlihat pada gambar ini teman-teman. Dan gambar ini pun aku ambil dari YouTube supaya ini tuh sangat benar-benar menjelaskan tentang awalnya tuh nggak tahu, aku kan cuma lihat dari PDF-nya yang di-share sama dosen sama di ebook ya. Dan itu benar-benar aku nggak paham maksudnya tuh gimana, tapi setelah aku lihat di YouTube, oh ternyata tuh memang semudah itu. Makanya aku bilang kalau mending tonton YouTube, langsung aja dah, langsung dah tonton YouTube, pahami, bikin kata-kata sendiri, walaupun tetap ada kata-kata kuncinya, dan itu akan sangat membantu teman-teman. Daripada harus menghafal tulisan yang sebanyak ini, mending kalian nonton, terus kalian bikin kata-kata sendiri dengan kata kunci. Nah, jadi prinsip kerjanya sama dengan pompa torak kerja tunggal nih. Prinsip kerjanya itu sama, kayak naik turun, ini naik, nanti ada yang keluar, ini turun, ada yang keisi. Nah, tapi ini tuh dibedakan karena sectionnya tuh ada dua, katupnya tuh ada dua, ada yang di sini, jadi katupnya totalnya ada empat. Nah, ketika ini turun, set, kan kalian bisa bayangin ketika ini turun, air-air yang di bawah ini bakal kedorong ke sini, maka airnya akan keluar. Nah, tapi ketika ini bawah kedorong, karena ini tetap ngisi, jadinya kan ini kan juga keisi, jadinya banyak lagi kan, jadinya banyak lagi di sininya. Ketika pistonnya ada di sini. Tapi ketika udah di bawah, pistonnya naik lagi, nah air yang di atas itu kan bakal kedorong keluar, sedangkan yang bawah bakal keisi. Jadi tuh aliran zatnya tuh bukan terputus-putus, jadinya teratur gitu, kayak keluar terus nggak ada yang terputus-putus. Jadi ini tuh lebih versi lebih bagusnya lah daripada pompa torak yang awalnya. Jadi kayak ini udah mungkin lebih modern lagi gitu. Lalu untuk YouTube-nya ini sudah tertera teman-teman, teman-teman tinggal tonton saja YouTube-nya. Aku sangat menyarankan untuk menonton, bukan menyarankan, kalian bisa sangat mewajibkan untuk menonton supaya teman-teman bisa mengerti lebih lanjutnya. Baik, apakah pompa torak ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum kita melanjutkan ke pompa yang selanjutnya? Mungkin aku tunggu sampai 20:39 deh, benar-benar capek cuy. Baik, sepertinya tidak ada yang ditanyakan tentang pompa torak. Saya lanjutkan lagi ke pompa yang selanjutnya. Pompa yang selanjutnya tadi ialah pompa plunyer. Pompa plunyer itu seperti apa? Kurang lebih bayangannya itu seperti ini. Yaitu eh, ini lagi-lagi aku lihatnya di YouTube dan ini benar-benar sangat membantu. Kalau bisa teman-teman benar-benar lihat YouTube-nya, udah aku kasih juga linknya. Jadi itu prinsip kerjanya tuh benar-benar ya sama seperti torak. Waktu ditarik ada yang ngisi, waktu didorong ada yang keluar. Tapi bedanya itu ada di sini, ada di bola bola penahan ini yang elastis, kenyal dan bisa menahan air ini. Jadi itu kegunaannya tuh baik digunakan untuk memperoleh head yang sangat tinggi dan besar. Cocok untuk slurry. Nah, kalau pompa torak tadi kan nggak cocok untuk slurry ya. Kalau ini lebih cocok untuk slurry. Kapasitasnya relatif besar, cairan mudah menguap juga bagus, untuk cairan kental juga bagus. Nah, nanti kerjanya tuh gimana? Nih, seperti panah yang ditunjukkan. Ini tuh ketika, ini aku mengambil gambarnya, aku nge-S-nya tuh eh, to- ketika pelunyernya ini ngedorong ke kanan. Jadi ini udah di posisi paling kanan. Jadi tuh airnya yang awalnya mungkin cuma segini nih, awalnya cuma segini, kan didorong ke sini. Set. Makanya kalau misalkan ini kan karena ada
di sini ada tembok, pasti kan airnya kebelah dua kan, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Tapi air ini nggak bakal keluar ke bawah. Kenapa? Karena ada bola yang menghalangi. Jadi itu karena ini kedorong ke bawah, jadi bolanya nggak bakal keluar. Tapi karena kalau ini ke atas, ini kan ada bola yang menghalangi. Tapi kan atasnya kan lebih luas gitu kan. Makanya nanti itu airnya bisa kedorong ke atas dan juga alirannya keluar ke atas. Makanya itu nanti jadi headnya. Nah, kalau misalkan suctionnya itu gimana? Ya tinggal dibalik ketika ketika apa namanya? Ketika ini kesini semua. Nah, ini kan ini kan bolanya itu kan ketarik ke atas nih karena ini suctionnya ketarik nih karena airnya yang di sini kan mulai ketarik. Set. Ini bolanya mulai ketarik ke atas, airnya mulai ngisi, airnya mulai ngisi. Dan ini kan karena ini ketarik, ini kan jadi kan juga ketarik ke bawah. Jadi alirannya ke atas, bawah, ke kiri. Nah, tapi yang di sini, yang di atas ini nggak bakal ketarik ke bawah. Kenapa? Karena bolanya itu ketahan di sini. Ini tuh bener-bener kayak, lah ya juga ya bisa dibikin kayak gini gitu. Aku nonton tuh bener-bener kayak gini lah. Kayak bener-bener kayak, wow ternyata bisa dibikin gitu ya. Gitu. Ini untuk cara kerja pipa plunya. Udah gitu doang sebenarnya teman-teman untuk pipa plunya. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang pipa plunya? Tonton video YouTube. Sudah saya sediakan, tinggal dipencet saja. Ketika nanti di-share ya. Baik, tidak ada yang ditanyakan. Saya lanjutkan ke pompa yang selanjutnya. Aduh, pencet. Pompa yang selanjutnya adalah pompa diafragma atau pompa membran. Nah, untuk pompa membran ini agak ribet sih kalau aku bilang. Soalnya kayak mekanismenya agak ribet tentang terutama yang di dalam-dalam ini. Kemarin ketika buat jelasin pun aku bener-bener kayak, kayak maksudnya gimana gitu kayak ini di dalam ini tuh bener-bener, aduh, di dalam ini bener-bener ribet. Tapi kalau misalkan kalian tidak mau keribetan itu, sekali lagi tonton YouTube-nya karena sangat menjelaskan apa yang terjadi di dalam ini. Tapi itu prinsip kerjanya itu aliran cairan disebabkan karena pembesaran dan mengecilkan ruang di dalam rumah pompa oleh membran yang kenyal, seperti halnya pompa torak. Pompa membran dapat digunakan sebagai kerja tunggal dan juga kerja ganda, juga memberikan aliran cairan yang terputus-putus. Kegunaannya tuh baik digunakan untuk pemompaan yang butuh lift suction head dan flow rate yang tinggi. Cocok untuk cairan yang mengandung padatan, yaitu sludge dan selurin. Nah, kerjanya itu seperti apa sih, teman-teman? Jadi tuh, kalian bayanginnya, aku kasih pompa di sini. Ini tuh pipa. Ini juga pipa. Bentar. Aku mau ngehapus yang tengah. Nah, ketika ini tuh ada udara. Ketika udaranya ke sini, ini kan jadi kayak ketika gimana ya? Ini udaranya dorong ini tuh piston ini. Ini tuh piston. Ketika udaranya mendorong si piston ini ke sini, nah jadinya ini kan ketarik ke sini kan, yang darinya dari sini ketarik ke sini, dan juga karena ini ketarik, ini tuh airnya tuh bisa keisi ke sini teman-teman, airnya tuh ngisi semua ke sini, airnya tuh ngisi semua ke sini, dan ketika udah full nanti kan bakal balik lagi, jadi tuh udaranya bakal mendorong ke sini, dan ini pistonnya bakal kedorong ke sini, karena air yang udah kekumpul ke sini kedorong, jadinya tuh pompanya bakal keluar gitu langsung jeros gini keluar ke sini habis itu keluar ke bawah. Nah, ketika ini ngedorong, sebaliknya ini malah ngetarik dan juga ini tuh bakal keisi air yang di daerah sini. Makanya nanti bakal kedorong lagi. Ketika udah sampai pol nanti didorong balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Makanya namanya pompa desak gerak bolak-balik. Begitu. Kayak ya agak ribet tapi ketika kalian sudah melihat kayak oh ternyata gitu doang. Nah, mungkin nanti kalian agak ribet jelasinnya di tengah-tengahnya inilah kayak ya itu ada hubungannya sama tekanan sama ruang vakum sama kayak gitulah bawahnya. Tapi insya Allah kalau kalian lihat videonya bisa lah kalian dengan kata-kata kalian sendiri bisa bisa menjelaskan gitu. Baik, materinya untuk pompa apa ini? Pompa membran itu sudah sampai sini aja.
Apakah mau ditanyakan? Ini kayaknya udah pompa yang terakhir deh kalau nggak salah. Aku lupa soalnya banyak banget. Oh, habis ini berarti benar. Ini untuk pompa desaknya tuh udah terakhir. Mungkin untuk pompa desak ada yang ditanyakan atau khususnya yang gerak bolak-balik. Ada kayak yang mau ditanyakan? Teman-teman, silahkan. Mungkin aku tunggu sampai jam berapa ya? Agak lama deh. Wah, berisik sekali sebenarnya. Pamer, pamer. Aku tunggu sampai 20, 45, 46 gitu deh. 46, 46. Silahkan yang mau ditanyakan. Boleh lewat chat, boleh ngomong langsung. Ngobrol aja nggak apa-apa kita. Baik, sepertinya tidak ada ya bertanya dan juga memang materinya sangat membosankan karena full hafalan dan nonton YouTube. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu pompa sentrifuga. Hmm. Jadi pompa sentrifugal itu langsung aja aku masuk ke materinya teman-teman. Jadi pompa sentrifugal itu prinsip kerjanya apabila apabila ini berputar, apabila kipas ini berputar, ini kebalik, sorry, eh, pompanya tuh berputar, set, set, set. Nah ini bayanginnya masuknya tuh dari ini, ini tuh yang berputar ini yang berputar tuh yang ini, masuknya dari sini, nanti keluarnya bakal ke atas sini. Pokoknya tuh harus dilihat secara 3 dimensi, harus benar-benar dilihat secara 3 dimensi, tapi ini gambar 2 dimensinya. Kalian kalau misalkan diminta gambar mungkin bisa gambar yang ini dan juga yang ini, benar-benar dihafalkan gambarnya. Terus gimana ya, ya ya cara kerjanya tuh nanti airnya masuk lewat sini, bakal diputer-puter di sini. Karena diputer-puter kan airnya kan bakal agak ke samping-samping gitu. Kerjanya hampir sama kayak ya tadi rotary pump itu, kayak muter-muter. Nah, nanti ketika di atas itu airnya bakal ke discharge ke atas ini karena udah muter-muter lama, jadi tekanannya bakal tinggi gitu. Jadi kalau misalkan dituliskan bagaimana sih prinsip kerjanya? Jadi itu ketika bila kipas berputar dengan cepat, maka sudut-sudut kipas memberikan gerak berputar kepada cairan yang berada di dalam rumah pompa. Rumah pompa itu yang mana? Rumah pompa itu yang ini. Bentar, agak ya. Nah, ini rumah pompa tuh yang ini, yang B ini. Jadi itu ini tuh rumah pompa nanti bakal diisi sama air-air. Iya. Karena gaya sentrifugal yang terjadi mendorong cairan ke bagian keliling luar kipas yang seperti aku bilang tadi. Airnya tuh bakal kumpul di pinggir-pinggir ini. Hanya bakal kumpul-kumpul di pinggir-pinggir sini. Kalau misalkan di sini ya di sini sinilah pokoknya. Karena luar kipas dan terkebakat keluar. Jadi kalau karena udah di pinggir dan ketika kan udah di pinggir banget nih, ini kan ada penahannya. Ketika ini udah nggak ada penahannya, maka airnya bakal sures gitu, langsung kenceng keluarnya. Karena itu pada lubang saluran masuk ke dalam kipas, dalam rumah pompa timbul ruang kosong sehingga tekanannya turun atau hamba udara. Oleh sebab itu, cairan dapat terdorong masuk ke dalam. Ini ya penjelasan tentang bagaimana suctionnya bisa terjadi. Oleh sebab itu, cairan dapat terdorong masuk ke dalam rumah pompa atau terjadi kerja isap. Pada keliling sebelah luar kipas, ya, cair mengalir dalam rumah pompa dengan tekanan dan kecepatan tertentu. Cairan mengalir selama sedemikian rupa dalam aliran yang tidak terputus-putus dari saluran isap melalui saluran pompa.
Jadi bisa disimpulkan bahwa discharge atau hasil yang dia keluar dikembangkan dari pompa ini itu tidak terputus-putus atau lebih ke nggak kayak yang tadi yang piston atau apapun yang mungkin agak terputus-putus. Kalau di sini tuh enggak, karena ini benar-benar muter terus, jadi keluarnya tuh kayak ya sama terus karena kecepatan kecepatan putarannya juga sama gitu untuk pompa sentrifugal. Adakah yang mau ditanyakan teman-teman tentang pompa sentrifugal? Nggak ribet kok. Kalian, oh ini YouTube-nya belum aku cantumin, nanti aku cantumin ya teman-teman. Habis itu aku baru share. Biar kalian bisa menonton dengan tenang dan hafalkanlah materi itu. Baik, sepertinya tidak ada yang mau bertanya nih. Saya lanjutkan saja. Emang nggak ada yang bisa ditanyain sih. Emang ya udah terima aja. Emang apalan. Nah ini untuk pompa sentrifugal kelebihan dan kekurangannya. Ini bisa dihafalkan satu-satu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Bisa lah beberapa dihafalkan. Jadi untuk kelebihannya itu seperti yang ditulis di sini. Fluoride sama, harga pembelian lebih murah daripada pompa desak. Nah, sentrifugal itu emang lebih murah daripada pompa desak. Tidak banyak bagian yang bergerak atau tidak ada katup, sehingga biaya perawatannya lebih rendah, lebih sedikit memerlukan tempat. Kalau kalian bayangin, kita bandingin nih, pompa sentrifugal ini, cuma sekecil ini, cuma sebutuh sebulutan ini doang. Cuma ini tuh udah bisa suction sama keluar. Tapi kalau misalkan kalian bandingin sama pompa desak yang butuh segede ini kan jauh banget ya. Makanya ukurannya lebih hemat tempat, lebih sedikit memerlukan tempat. Kalau kelebihan lainnya, jumlah putaran tinggi sehingga memungkinkan digerakkan langsung oleh motor listrik atau turbin. Benar sekali karena ini kan memang langsung aja putarannya itu langsung tinggi aja juga nggak apa-apa karena jadi itu bisa aja langsung digerakkan sama turbin atau rotor. Sedangkan pada pompa desak kan seperti yang aku jelaskan tadi yang di sini ini kan karena ini ada ininya. Kalau misalkan putarannya tinggi ini kan makin cepat, maka rawan rusak. Makanya tidak disarankan untuk menggunakan kecepatan rotor yang tinggi gitu. Tapi kalau pompa sentrifugal itu kan berbeda karena memang memanfaatkan gaya putar. Kalau misalkan putarannya nggak cepat malah agak rugi kitanya. Jadi kelebihannya ya bisa langsung menggunakan motor listrik tanpa ya mikir-mikir gitu. Jalannya tenang sehingga konstruksi fondasi dapat dibuat ringan. Bila konstruksi disesuaikan dapat digunakan untuk membuka cairan yang mengandung kotoran atau padatan. Juga output airan yang diperoleh tidak terputus-putus. Seperti itu untuk kelebihannya. Tapi setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dari pompa sentrifugal diantaranya ada efisiensi yang rendah, terutama untuk floret yang kecil dan juga head yang rendah. Ya karena gimana ya, untuk floret yang kecil dan rendah, habis itu headnya rendah. Kalau head itu kan kayak yang dihasilkan. Jadi kayak putarannya pelan. Kalau misalkan floretnya pelan, floretnya pelan nih, kayak yang masuk cuma dikit di sini ya. Nah, kalau misalkan yang masuk cuma dikit, tapi yang masuk cuma dikit, kayak yang masuk cuma dikit nih, tapi putarannya kenceng, set 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 set, kan agak rugi ya. Malah gimana gitu. Kalau ini tuh cocok kalau misalkan alirannya lumayan kenceng floretnya. Kalau misalkan alirannya cuma dikit kan lebih ke agak rugi gitu. Lalu untuk kekurangan selanjutnya, tidak cocok untuk pompa cairan yang kental, terutama pada aliran yang volumenya kecil. Betul sekali, pompa yang kental kayak kalian bayangin lah, ada oli diputer-puter gitu kan agak gimana gitu ya, lebih cocok pakai piston gitu kan. Jadi ya nggak cocok aja untuk pompa yang kental. Untuk cairan yang kental. Untuk keperluan head tinggi dipakai multi-stage centrifugal pump sehingga sedangkan untuk kapasitas besar digunakan double suction centrifugal pump. Nah, itu nanti ada gimana ya? Jelasnya agak susah karena ini mesinnya udah mesin industri, mesin tingkat lanjut, bukan sekedar pompa-pompa biasa yang kita hafalkan satu persatu, itu udah mesin industri. Nanti bakal aku cantumin tentang YouTube-nya bagaimana tentang mesin sentrifugal, ada juga gambarnya dan aku pun agak sulit untuk menafsirkan, tapi ininya tuh cuma sentrifugal yang ini, sentrifugal ini, tapi itu ada banyak. Jadi ini tuh ada, ini kan misalkan ini yang pertama, ini yang pertama. Nanti tuh ada mesin lagi di sini, set, set. Nah, nanti ada pompa lagi di sini, ada pompa lagi di sini. Jadi tuh kayak hasilnya makanya akan lebih kenceng lagi karena diputar-putar gitu.
Baik. Nah, untuk pompa sentrifugal, apakah ada yang ditanyakan sebelum saya melanjutkan? Baik, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Ya, ini tentang double suction yang tadi udah aku singgung di sini, multistage sama double suction. Double suction. Ini yang pertama adalah double suction. Jadi prinsip kerjanya adalah ya ada dua sentrifugal yang di sini, yang di ini, yang di ini, aduh mana ini sama ini. Tapi keluarnya cuma satu ke atas. Nah, pompa ini dipilih bila diperlukan kapasitas pompaan yang tinggi, tapi headnya rendah. Jadi itu diperlukan bila kapasitasnya V-nya itu atau Q-nya itu tinggi, tapi nggak begitu cepat lah diperlukannya. Hasil yang dihasilkannya tuh nggak begitu cepat atau begitu jauh. Itu double suction yang digunakan. Prinsip kerjanya seperti apa? Dalam rumah pompa terdapat dua kipas yang posisinya saling membelakangi. Oke, jadi posisinya saling membelakangi. Kalau misalkan kalian bayangin, jadi kan tadi ada aduh, ada yang begini, tapi di satunya tuh begini. Nah, 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 nah. Jadi itu masuknya dari dua arah. Harusnya seperti itu. Nah, begini nanti hasilnya bakal keluarnya ke atas. Aduh, ke atas. Nah, ada dua tempat masukan dari cairan sehingga pompa ini kalian dua buah pompa dengan satu kipas yang bekerja secara paralel. Kapasitas pompa jenis ini sama dengan jumlah kapasitas masing-masing kipas. Tapi head yang dihasilkan sama dengan head oleh satu kipas dengan diameter. Inilah sangat ribet lah jelasinnya. Makanya aku agak sulit, aku juga agak susah mengabarkan ini karena emang ini tuh lebih ke industrial gitu kelihatan banget ini tuh pompa industrial jadi agak susah. Aku juga nyari di YouTube juga agak susah gitu. Jadi kayak kalian bayanginnya ya ada dua dibolak-balik. Baik. Oh, ada yang ngechat apa tuh? Zu, yang poin dua tolong jelasin ulang Zu. Yang mana nih? Ya poin dua, poin dua, poin dua yang tadi. Yang ini kah dalam pelaksanaan normal? Aduh, dalam pelaksanaan kekurangannya dalam pelaksanaan normal tidak dapat menghisap sendiri. Oh, bentar, ambil napas. Capek. Jadi itu, gimana ya jelasnya? Jadi itu kalau misalkan ini tanpa dicelup hampir sama kayak ini, hampir sama kayak si mana tadi? Hampir sama kayak ini. Jadi itu kalau misalkan nggak ada pemancingnya, itu tuh nggak bisa mompa sendiri. Jadi itu bener-bener kalau misalkan dalam pelaksanaan normal tuh ya mungkin tidak ada cairannya, nggak ada apanya, itu nggak bisa buat mompa sendiri. Jadi nggak bisa buat nyerap lah di sininya lah. Kayak kalau misalkan kalian bayangin, kalau misalkan di sini aku kan tadi kan bayanginnya ininya kecil ya. Kalau misalkan airnya cuma segini, kan fullnya kan segini nih. Ini fullnya, ini full. Nah airnya tuh cuma mungkin merah ini tuh cuma air. Airnya tuh cuma semerah ini. Bahkan tidak nyampe cuma segini. Nah kalau misalkan ini berputar pun, ini tuh nggak bisa buat nyedot si air yang cuma segini ini. Jadi tuh kalau dalam pelaksanaan namanya tanpa ada pancingan-pancingan, tanpa ada full gini, itu nggak bisa nyedot sendiri gitu loh. Paham nggak? Agak sulit sih jelasinnya, tapi insya Allah ketika kalian melihat videonya langsung paham kok maksudnya tidak bisa subsin sendiri kayak gimana. Agak menjelaskan atau enggak ya?
Mohon maaf ya penjelasannya tidak jelas karena aku pun nggak bisa jelasinnya dengan kata-kata. Tapi emang begitulah pokoknya tuh kalau ya bayanginnya kalau misalkan airnya sedikit, ini tuh nggak bisa buat nyedot si air gitu loh. Tapi kalau misalkan airnya banyak, ini tuh kalau misalkan airnya banyak itu bisa nyedot. Ini tuh lebih begitu lah. Oke, baik lanjut ke mana tadi kita? Oh ini multi stage juga apa? Nah ini kalian bisa bayangin ini segede ini, liquidnya masuk dari sini di suction, keluarnya dari sini. Tinggal kalau misalkan masuk keluarnya itu dari sini. Ini masuk, set, set. Ini ke sini di suction habis itu diputar-putar, diputar-putar, putar-putar, set. Nanti keluar lagi sini, set, set. Nah ini ya kayak ya lengkap-lengkap saja seal dan lain-lain. Jadi itu prinsip kerjanya ya hampir sama dalam lomba terhadap beberapa kipas yang dipasang secara seri dalam satu poros. Ini porosnya dan dipasangnya kan secara seri satu, dua, tiga, empat, lima, enam gitu kan. Total head yang ditemukan sama dengan jumlah head yang dihasilkan masing-masing kipas. Jadi itu ya karena ini udah punya head sendiri, udah punya kerja sendiri yang terhasilkan, udah punya. Jadi itu totalnya nanti yang keluar itu adalah total dari headnya. Tetapi kapasitasnya sama melalui kapasitas yang melalui ya karena ya bisa dibayangkan karena ini kencang tapi kan punya kapasitas sendiri. Nah, kapasitas di sini sama kayak kapasitas di sini, tapi kecepatannya lebih banyak gitu. Yang berubah tuh cuma kecepatannya, tapi kapasitasnya tidak berubah. Kalau di sini, kalau di yang satunya ini, kalau yang di sini, ini tuh yang berubah ini karena saling membelakangi, kecepatannya sama. Jadi tuh yang nambah tuh cuma kapasitasnya yang keluar, eh, bukan kecepatannya yang gitu. Nih, ada keterangannya juga apabila diperlukan head pompaan yang tinggi di mana single stage pump tidak ekonomis. Pompa ini mampu untuk beroperasi sampai head 3000 PSIA dan kapasitas pompaan sampai 3000 galon per menit. Begitu. Ada yang mau ditanyakan tentang centrifugal pump? Kayaknya ini sudah yang terakhir soalnya kalau centrifugal pump. Yang ini. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Baik, saya lupa on nih. Kita lanjutkan ke pompa baling-baling axial flow pump. Jadi, teman-teman, tentang axial flow pump ini, prinsip kerjanya, pada pompa jenis ini cairan mengalir pada arah aksial. Jadi, mengalirnya tuh mengalirnya tuh arahnya aksial gini. Set, gini. Kalau nggak salah tuh alirannya dari sini deh. Nih. Nah, arah aksial pompa dapat dipasang untuk aliran horizontal atau vertikal. Pompa jenis ini tidak dapat menghisap sendiri sehingga dalam pemakaiannya diperlukan pompa vakum kecil untuk mengusir udara dari rumah pompa. Agak sulit menjelaskannya, tapi kalau kalian mau membayangkan ini tuh kerjanya seperti baling-baling di apa ya? Baling-baling di kapal lah. Kalian tahu kan? Kan kapal gini, kapal perahu ini. Set. Tuh aku malah bikin kapal coy. Tahu apa deh? Nah, di sini kan biasanya kan ada baling-balingnya ini kan. Set, 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 set. Nah, ini tuh kerjanya tuh sama. Jadi tuh muter-muter, ini nyedot ke sini, jadinya ngedorong gitu. Nah, kerjanya tuh kurang lebihnya tuh kayak gitu. Kegunaannya pompa baling-baling digunakan untuk aliran volume yang sangat besar dengan head dan tekanan yang sangat rendah. Bukan sangat rendah sih, rendah aja. Kalau misalkan kalian bayanginnya di sini, di ini perahu inilah. Ini air, ini perahu. Aku kasih layar. Ya, kelihatan kayak perahu. Habis itu di sini ada baling-balingnya. Set, set, biasanya kan tiga di sini. Nah, ini kan bakal muter-muter nih. Bakal muter-muter. Nah, ini kan kayak bisa menyedot dan juga, nah, prinsipnya kayak gitu teman-teman. Tapi ini di dalam pipa gitu.
Oke, untuk ini ada yang ditanyakan teman-teman. Anak lanjutkan ke slide selanjutnya nih. Oke, slide selanjutnya. Ini dia. Kompas sentrifugal baling-baling, mixed flow plug. Ini agak sulit. Jadi intinya pokoknya pompa sentrifugal baling-baling merupakan pompa peralihan antara pompa sentrifugal atau radial flow pump dan pompa baling-baling atau axial flow pump. Kipas pompa jenis ini mempunyai sudut yang dibelokkan dalam tiga jurusan dalam tiga dimensi. Pokoknya itu kerjaan tiga dimensi. Agak sulit untuk dijelaskan bagaimana dengan kata-kata, tapi mending nanti ditonton videonya. Saya carikan, saya kasih di sini, nanti kalian tonton ya videonya. Sulit dijelaskan soalnya. Serius. Ini aja cuma dijelaskannya prinsip kerjanya cuma itu ya, cuma gabungan antara radial sama aksial gitu. Ya udahlah, pokoknya kerjanya hampir sama kayak sentrifugal, tapi juga ada aksialnya dicampur gitu. Nah, penggunaannya pompa jenis ini biasanya digunakan untuk aliran volume yang besar, tapi headnya yang gitu. Kayak aliran P-nya besar tapi nggak mau yang kencang-kencang gitu lah. Kayak Q-nya, debitnya itu besar banget, tapi nggak ke ini. Kepencetnya aja dosen. Maaf ya. Oke, untuk pompa mungkin cukup sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman tentang pompa? Apakah ada yang mau ditanyakan tentang pompa ini? Benar-benar isinya cuma hafalan. Karena emang kalau aku tanya sih, yang keluar cuma kualitatif ya. Semoga kuantitatifnya nggak keluar. Soalnya benar-benar aku pun kurang paham tentang kuantitatif itu. Aku tunggulah, pokoknya jamnya sampai 21.08 lah. Nanti habis itu setelah ini bakal dilanjutkan ke latihan soal orifice oleh Dawson. Baik, sebenarnya tidak ada yang ditanyakan untuk pompa, bakul pompa. Cukup di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh bakul orifice atau bakul flow meter. Oke, untuk waktu dan ada yang ngechat apa tuh? Bang, kalau pompa kuantitatif keluar di soal gimana? Trauma sama special function. Saya juga sama kok. Tapi bener-bener ya mari kita mencoba percaya karena emang kelas B belum diajarin apa-apa tentang pompa kuantitatif walaupun ada materinya, tapi mari kita percaya. Double suction tidak percaya lagi sama Wes. Sebenarnya sama gitu. Tapi kalau misalkan eh kalau ini terutama buat yang kelas B, jadi tuh di tugasnya kelas A tuh sempat ada tentang pompa kuantitatif ya kalau nggak salah ya. Ada. Nah, mungkin nanti saya meminta Jesslyn untuk meng-share tentang tugas itu buat pembelajaran lah kurang lebihnya kayak gimana. Nanti bakal tetap di-share ke teman-teman. Tapi tolong dipahami sendiri ya karena kelas A dijelasin nggak? Dijelasin tapi gimana? Gimana gitu. Gitu doang. Nggak yang banget kayak awal apa mass balance atau Oh, enggak kalau kata Dawson, kelompok. kalau kata Dawson sih kelas A itu dijelasin, cuman nggak sampai ke apa namanya, nggak sampai dalam banget kayak yang NPS lah, mass flow rate lah, kayak gitu-gitu nggak sampai dalam banget. Jadi ya semoga benar-benar tidak keluar. Kan Bu Ed pun udah pernah bilang di kelas dan juga aku sempat PC kok. Kayak aku tanya apakah kuantitatif masuk nggak ya. Bu Ed pun menjawab chatku dengan kata-kata belum mas ya gitu. Jadi harusnya sih aman. Saya juga kalau mau nanti saya share kok chatannya real, no fake-fake gitu teman-teman. Ya saya siap bertanggung jawab. Saya soalnya kalaupun keluar saya juga nggak bisa apa-apa teman-teman. Kerjain aja nggak bisa kayaknya. Ya bisa sih, tapi mungkin lebih ke baca-baca PPT-nya. PPT yang kalau khususnya untuk kelas B ya, kan ada tuh materinya pompa kuantitatif, itu dibaca yang bagian yang kuantitatif pertama, lalu untuk kuantitatif lanjutan itu nggak usah terlalu dibaca. Dibaca, tapi
dibaca yang tentang kavitasi doang. Biasanya tuh soalnya tuh tentang BHP sama kavitasi, di mana nanti tuh kalian udah tahu headnya itu tuh ada di awal-awal pokoknya di awal-awal slide itu ada. Soalnya yang bawah-bawah itu cuma grafik-grafik untuk menentukan tipe apa eh, yang dipakai itu apa gitu loh. Nah, nanti kalian baca-baca aja, nanti juga bakal langsung paham kok, kayak oh gitu doang. Terus kalian juga hafalin lah tentang kavitasi, kavitasi itu apa dan juga bagaimana cara menanggulanginya. Tapi aku nggak terlalu ngajarin di sini karena aku pun juga belum terlalu mendalaminya. Aku takut kalau misalkan aku bilang apa ternyata beda kayak yang dimaksud. Jadi ya teman-teman mohon maaf karena saya percaya sama gue sih supaya yang keluar tuh yang kualitatif doang, nggak ada kuantitatif. Saya percaya. Semoga benar. Kalau misalkan, untuk menjawab pertanyaan lagi ya, kan kalau kuantitatif keluar di soal gimana, soalnya trauma sama special function. Tapi kan special function diajarin, tapi emang nggak keluar. Tapi kalau misalkan ini kan emang dari awal, khususnya kelas B, tidak diajarkan apa-apa. Jadi harusnya kalau tidak keluar, kalau keluar kita lebih bisa protes. Tapi kalau special function ya udah, karena udah diajarin tapi nggak keluar ya udah. Cuman kan kalau ini udah nggak diajarin, masa keluar? Nah itu baru kita bisa protes, harusnya. Tapi ya udah. Baik, untuk bakul pompa sepertinya cukup sampai di sini. Apakah tidak ada chat, live chat, yuk, absen-absen, nggak usah deh. Oke, kita lanjutkan ke Absen ini. Dawson untuk yang selanjutnya. Silakan untuk waktu dan tempat saya persilakan, Dawson. Ah, Oke guys, kembali lagi bersama saya si Double Suction gitu ya. Oke, jadi aku bakal banyak bahas tentang soal sebenarnya soal orifice tuh ini loh guys, apa namanya? Dia itu mengulang-mengulang terus gitu loh soalnya. Dan oke, teman-teman coba lihat sendiri gitu ya. Oke, aku share screen dulu gitu ya. Oke, amankah Min? Oke. Nah, ini soal tentang ganjil 223. Nah, ini lumayan gitu ya, karena dia benar-benar sampai dia mintanya itu, oke, mungkin dari soalnya dulu ya. Sebuah pabrik kimia memutuskan membeli kebutuhan demin water. Demin water tuh air biasa, guys. Apa tadi demin? Mineral. Demineral. Aku ada sih ya. Ya itu, Demineralisasi water. Ya, pokoknya air gitu ya. Air, sebuah air yang akan digunakan dengan harga 2.000 Indonesia rupiah atau 2.000 rupiah per meter kubiknya. Seorang engineer tugasnya untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, vendor mengalirkan demand water bla 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 bla, itu ya datanya. Kita punya pipanya 1 inch MPS SCA 40, kita punya diameter orifice 3/4 inch, terus kita punya manometer air raksa dengan spesifik gravity 13,6. Nah, untuk memberikan informasi beda tekanan pada dalam pipa. Berdasarkan pengamatan yang ada, perbedaan tinggi raksa dan bla 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 bla, udah oke. Dah. Jadi kita tuh disuruh cari hitunglah biaya yang harus dibayarkan oleh pabrik tersebut setiap bulan. Berarti kita tuh akhirnya itu akan mencari debit dengan satuan meter kubik per bulan. Baru nanti dikalikan dengan harga yaitu 2.000 rupiah gitu. Nih, jadi kita langsung. Ini gambarnya. Gambarnya simple gitu ya. Orifice gitu ya. Orifice itu kan yang paling penting dari orifice itu adalah kayak pembelah airnya gitu ya. Pembelah airnya. em, Udah dibikin pembelah airnya. Terus teman-teman apa namanya? Bikin manometernya melengkung ke bawah. Sebenarnya nggak perlu ngelengkung kayak ada dua lekukan gitu, nggak perlu. Langsung aja nggak apa-apa. Cuman aku lebih suka kayak gitu. Nah, nanti dibikin kayak ketinggian air raksanya itu yang sebelah kiri itu ya. Coba tak cara gambar. Yang sebelah kiri itu dia lebih pendek daripada yang sebelah kanan karena aliran airnya kan dari sini. Gini ya, aliran airnya kan dari sini. Nah, jadi dia tuh bakal menekan pipa yang si sebelah kiri ini. Dia bakal neken, jadi yang nanti kanan itu naik. Nah, tadi di soal itu dikasih ketinggian ini.
perbedaan air raksa yang di manometer itu terbaca 12. Berarti perbedaan ketinggian air raksa ini tuh 12 ini nih. Antara titik ini sama ini tuh. Tuh. Ini tuh 12 cm. Nah, kita tadi dikasih juga pipa, yaitu 1 inch sampai SC40. Teman-teman bisa baca di tabelnya gitu ya. Langsung ada dapat 1,049 inch kubah ke senti gitu ya, kubah ke senti. Nah, tadi juga punya itu apa namanya? Diameter orifice 3/4 inch atau 0,75 inch. Berarti diubah ke senti itu segini. Nah, kita punya data percepatan gravitasi 9,8, SG air raksa itu 13,6 gitu ya, specific gravity. Nah, teman-teman mungkin udah pernah dijelasin waktu sama Jesslyn gitu. Specific gravity ini adalah rho dari misal dia SG air raksa berarti dia rho raksa per rho air sama dengan 13,6. Kan kalau rho air itu kan 1000 kilogram per meter kubik atau enggak dia 1 gram per sentimeter kubik gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal ya udah tinggal ibarat kata tuh 1 kali 13,6 dapat deh pro air raksa. Nah, teman-teman di sini nggak dikasih viskositasnya gitu ya. Tapi nanti teman-teman ingat aja viskositas air itu adalah 1 cp dan 1 cp ini diubah menjadi 10 / 2 gram per sentimeter gram per sentimeter kali sekon gitu. Ini harus diingat gitu ya. Kalau misalnya nggak dikasih soal. Nah, ini tadi yang harganya itu 2000 rupiah per meter kubik. Oke. Nah, itu kita udah punya datanya. Kita lanjut ke perhitungan. Jadi, pertama-tama gitu ya, kita tulis dulu rumus orifice yang katam ini. Jangan teman-teman jangan pernah melupakan rumus ini gitu ya. Bisa diingat gitu. Karena memang harus diingat gitu nggak dikasih ya. Jadi V1 atau enggak arti dari V1 adalah kecepatan di titik ini gitu. Kecepatan sebelum masuk orifice itu bakal sama dengan CO faktor pengoreksi dikali ini. Ya ini ya angka biasa gitu ya, akar 2 kali rho merkuri. Sebenarnya bukan rho merkuri sih, jadi dia tuh lebih ke rho cairan di dalam manometer gitu ya, rho yang ini gitu. Karena biasanya nanti dikasih dia rho cairan atau nggak dikasih rho minyak atau nggak dikasih rho apa gitu ya, macam-macam. Dikurang rho di dalam pipanya, di sini air gitu kebetulan, jadi rho biasa aja. Dikali percepatan gravitasi, dikali perbedaan ketinggian manometer, yaitu tadi yang 12 cm ya, benar 12 cm ini ya haknya. Nah, dikali per rho air lagi dikali A1. Jadi A1 itu adalah luas tampang dari pipa per AO atau A0 itu luas tampang dari orifice dikali pangkat 2 dikurang 1. Tuh rumusnya. Teman-teman ini kalau bisa nih diingat nih ya rumus ini gitu ya. Rumus ini diingat. Oke. Kita cari dulu A0 dengan pi per 4D kuadrat gitu ya. Pi per 4D kuadrat dapat. Nanti ini pakai kalkulator gitu ya pasti nanti. Jadi ya tinggal cari gitu, dapat A0 A1. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah di soal ini kita itu nggak ada data yang apa ngomongnya, nggak ada data debit. Karena kan memang yang dicari debit. Oleh karena itu kita caranya itu adalah apa ngomongnya? Kita pakai coba-coba. Tapi nanti sebelum ke itu, stepnya itu adalah teman-teman cari REO dengan rumus Reynolds yang sama, rho dikali V dikali D per viskositas gitu ya. Masukin aja angkanya. Nah, V0 ini kita hubungkan dia dengan, kita cari hubungan dia dengan V1. Pakai persamaan kontinuitas, ya ini, flow-nya di orifice sama dengan flow pipa, di pipa biasa gitu ya, bukan di diameter orifice gitu. Nanti kan nih rho-nya kan sama karena kan dia adalah di air yang sama jadi viskositas densitasnya sama. Terus sebenarnya ini massa itu tuh ya ini rho dikali area dikali apa kecepatan nanti dia hasilnya itu massa gitu satuannya ya. Jadi ini artinya sama. Rho-nya bisa dicoret gitu ya. Karena nilainya sama gitu. Karena dia air sama-sama air di dalam pipa gitu ya, nggak berubah. Nah, baru dia masukin A0 sama A1-nya. Nanti kita bakal dapat V0 itu sama dengan apa sekian dikali V1. Nih dapat hubungannya antara V0 dan V1. Dan ini jangan kelupaan gitu ya. Karena kita memang mau substitusi V0 itu dengan V1, cuman kita nih nggak tahu berapa gitu ya. V1 ini berapa kalinya? Benar, V1 ini berapa kali V0? V0 ini berapa kali V1? Sorry, gitu.
Jadi, udah gitu, berarti kita masukin nih hubungannya si Fenol sama Fenol ini ke hubungan Fenol V1 ke rumus Reynolds kita tadi. Dapat. Nanti dapat pasti itu Reynolds gitu. Reynolds itu adalah apa sekian dikali V1. Ini pakai kalkulator gitu ya. Masukin aja. Nah, nanti setelah dapat RN0, teman-teman bakal cari ini V1 yang sebenarnya bukan cari, iya bener sih cari V1 gitu ya. Cuman nanti memang dia angka CN0 ini belum kita ketahui gitu. Nah, dapat nanti Reynolds V1-nya adalah berapa kali CO gitu ya. Berapa kali CO. Nah, kita coba-coba. Kenapa kita coba-coba? Karena ya kita nggak punya, apa ngomongnya? Kita nggak punya ininya loh, apa? Ibarat kata, nggak punya data kecepatan, atau nggak debit di awal. Karena kalau data debit di awal udah dikasih, ya berarti nggak usah kerjain soal ini gitu ya. Langsung dapat. Nah, memang kita tujuan itu mencari debit gitu ya. Debit yang nanti untuk mencari harganya gitu ya, per bulan. Kita coba. Sebenarnya ini karena satuannya sentimeter per sekon, jadi ini 200 ya. Kalau misalnya dia meter per sekon, teman-teman kasihnya ini berarti nanti jadinya 2 meter per sekon. Jadi kebetulan aku sentimeter jadi 200 gitu ya. Nah, teman-teman, V1 ini kita coba-coba dengan 200. Sebenarnya gini, kan kalau aliran dalam pipa tuh umumnya itu kan 1 sampai 3 gitu ya. Nah, kebetulan kita cobanya ya 2 meter per sekon gitu ya. Ini yang dia umumnya gitu ya. Di antara ini biar dia nggak terjadi sedimentasi, pengendapan di dalam pipa gitu. Nah, dapat RN0 dari kita V1 masukin aja ke yang RN0 nah ini. Masukin ke sini, dapat nilainya sekian. Biasanya kita ubah jadi saya apa bentuk saintifiknya itu dikali 10 pangkat berapa gitu ya. Jadi satu belakang koma, satu di depan koma, sorry. 7,5 kali 10 pangkat 4 karena kan dia 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya benar. Nah, teman-teman, untuk membaca grafiknya gitu ya, diperlukan juga data orifice ID per ID. Ya udah kan kita udah punya. Mana? Nah, kita punya orifice ID ini, kita punya ID itu ini. Udah tinggal dibagi orifice per ID. Gede, kecil kurang gede. Kecil bagi gede. Nanti dapat approximately itu 0,7, sekian. Nanti aku itu 0,7 karena kalau di grafik itu dia nilainya bulat gitu ya, sama satu angka belakang koma gitu. Atau nggak misal 0,65, nah nanti dia 0,6 gitu. Nanti grafiknya itu ada nggak ya di sini ya? Kayaknya nggak ada. Sorry ya, lupa masukin. Nanti dapat pakai grafik yang bentuknya itu. Nanti yang ada dikasih Jesslyn itu ada semua. Nanti cari yang dia ruas. Grafik yang ke atasnya itu adalah channel. Itu ya, itu adalah faktor pengoreksi untuk orifice gitu. Nah, dapat nanti C0-nya sekian. Baca aja gitu ya. Mungkin kalau cara bacanya nanti ya, ada nggak ya grafiknya ya? Kayaknya nggak ada deh. Ini belum di itu ya guys, belum diganti. Nggak ada. Belum dimasukin. Ini ya? Bukan deh. Ini ya? Bukan. Oh, ini mah Renault biasa. Sorry. Oke, nggak jadi. Nanti ya, gitu. Nanti CO-nya udah masuk, baru masukin ke rumus V1. Nanti ini tuh ibarat kata buat mengoreksi kecepatan kita. Nanti ini jadinya 2,02 meter per sekon ya. Sama aja. Mirip-mirip gitu ya. Nah, kita udah punya V1, kita mau cari debit. Gimana caranya? Ya, kita pakai rumus sejuta umat gitu ya. Q sama dengan ya debit sama dengan kecepatan dikali area. Dapat. Kita udah punya ini taruhnya kebalik ya. Sorry guys. Bener deh. V1-nya ini terus nanti A1-nya adalah segini gitu ya. Sama dari yang kita udah cari di awal 5,576 nanti dapat 1000 berapa nih? 1128,29 cm kubik per sekon. Nah, kita ubah ke meter kubik per bulan. Nah, dapatlah segini. Sebenarnya kalau konversi, ya tinggal dikonversi gitu ya. Kalau sentimeter kubik ke meter kubik kan dibagi sejuta ya. Nanti kalau second ke bulan itu dikali berapa tuh? Dikali 60, dikali 60,
dikali 24 jadi per hari, terus dikali 30 ya, jadi per bulan nanti. Dapat deh segini. Baru deh kita udah dapat satuannya meter kubik per bulan, kita kaliin dengan harga kita di awal yaitu 2.000. Dikali 2.000 deh dapat. Nanti dia 5,8 juta lah ya kalau dibulatin. Gitu. Jadi kita mendapatkan kalau harga yang harus dikeluarkan oleh perusahaan per bulan dengan sistem yang kayak gitu, orifice dan manometer dan sebagainya itu adalah 5,8 juta. Udah, hasilnya dapat. Inilah hasilnya. Hasil kita. Ini ini 2223. Ini variasi yang cukup bagus menurut aku gitu ya. Karena dia mencari harga gitu di akhir ya. Gitu. Begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari ini? Sebenarnya kalau kerjaan orifice itu tuh menurut aku ya, entah variasinya tiba-tiba cari. Sebenarnya di orifice itu semua bisa dicari gitu ya, terserah bapaknya gitu. Tapi yang umumnya itu adalah kita cari apa? Cari beda ketinggian di manometer satu. Entah kita cari apa ya, debit, kurasa debit bisa gitu ya. Karena atau enggak kita cari V1 gitu ya. Udah dapat nanti. Kalau orifice gitu ya. Gitu. Amankah? Gimana guys? Berkomentar guys. Soal revisi itu semuanya tuh coba-coba. Literally coba-coba. Kalau dapat kayak ininya nggak diketahuin. Nanti kecuali yang kita cari H. Nah itu aku lupa itu coba-coba apa nggak. Seingatku nggak. Gitu guys. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Amankah Min? Oh iya, sama note penting ini. Rumus Reynolds-nya jangan lupa ini. Terus kita pakai kontinuitas, persamaan kontinuitas. Eh, bener nggak? Oh, persamaan kontinuitas kan namanya? Konti ini. Yang M flow M gue lupa aku lupa namanya pokoknya ini bersama kontinuitas apa namanya. Mm-mm. Gitu ya udah dapat pokoknya semua itu diubah ke V1 lah maka di tujuan ini tuh emang mau cari hubungan V0 sama V1 buat dimasukin ke Renault tuh udah ikutin aja per laluran. Oke gitu langsung ke soal selanjutnya ini tahun 2122 ganjil tentang Orifice juga. Nah ini yang tainya gitu ya yang ngeselinnya itu satuannya adalah satuan yang susah gitu ya. Jadi teman-teman mau nggak mau ubah ini semua ke satuan apa SI iya benar satuan SI gitu ya. Seorang mahasiswa melakukan percobaan bla 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 bla. Kita punya debit kan di sini punya debit gitu ya punya debit. Nah kita disuruh cari beda tinggi kaki manometer gitu. Nah kita dikasih pipa diameternya sekian inch ubah ke senti. Ini ubah ke senti nanti. Nah ini adalah densitas cairan di dalam manometernya. Jadi dia tuh nggak selalu raksa. Makanya nanti teman-teman perhatiin gitu ya. Kalau memang umumnya sih raksa, tapi kalau memang nanti dikasih yang lain ya wes gitu ya. Nggak masalah. Oke, kita gambar. Sama gambarnya. Jangan lupa ada pembelah airnya lagi-lagi gitu ya. Jangan lupa ada pembelah air ini. Ini penting gitu ya. Ini kita punya Q debitnya. Jangan lupa gambar manometer. Yang kiri itu selalu lebih rendah dari yang kanan. Nah, kita disuruh cari ini. Ini beda ketinggian manometernya di sini. Di cairan minyak ya berarti tadi dia. Nah, ini sebenarnya aku nggak selesain karena satuannya ini apa ya, guys? Satuannya tuh rumit gitu ya. Tapi nanti kita itu apa ngomongnya di kata parohim itu kita itu nggak bakal dikasih satuan yang ini loh. Satuan yang kayak gini nih, yang feet, yang pound. Apakah betul? Kata parohim tuh, parohim udah bilang sendiri. Jadi karena karena itu tuh bukan kompetensi kita untuk mengubah satuan gitu loh. Sedangkan kalau tahun-tahun lama tuh memang gitu, dia kompetensinya tuh adalah yang mengubah satuan gitu. Aneh ya. Oh, aneh guys. Semoga gitu ya. Kita udah trauma MTK gitu ya. Aku juga trauma MTK tadi. Jadi ya, tapi kalau teman-teman mau ngubah ya gitu. Maksudnya apa ngomongnya? Em diubah ke satuan SI. Poundnya jadi gram, terus feetnya jadi inchnya jadi senti gitu ya. Feetnya jadi senti juga berarti ya. Second ya second gitu ya. Oke deh.
Nah, ini kerjaannya sama gitu ya. Tapi berbedanya adalah di sini kita punya Q. Nanti cara kerjanya adalah kita cari V1 gitu ya. Nah, kita cari hubungan kontinuitas lagi untuk cari V0, dapat sekian V0, baru dia masukin ke rumus Reynolds ini. Nanti dapat Reynolds nolnya berapa? Nanti kita kan perlu perbandingan orifice ID per ID lagi, ya kan? Buat masukin ke grafiknya lagi. Nanti bakal teman-teman dapat channel. Channel nanti dapat berapa gitu ya, sekian gitu ya. Nah, nanti abis dari channel tuh dapat, teman-teman masuk ke rumus awal. Nanti V1 udah punya, C0 punya, Rho punya, pasti. A1 A0 punya, G-nya. G-nya berapa? Oh, ya udah anggapnya teman-teman pakai 10 gitu ya. 10 meter per sekon kuadrat atau enggak 1000 sentimeter per sekon kuadrat gitu ya. Udah, nanti dapat cari H, dapat deh. Berarti teman-teman nanti dalam senti gitu ya. Bawa ke meter boleh gitu. Dapat. Nah, ini nanti soal alur pengerjaannya itu nanti di soal terakhir gitu ya. Jadi kita lanjut dulu. Nah, ini orifice lagi. Pipa dia dilengkapi orifice. Jadi hari ini spesial orifice ya. Karena soal yang kayak Venturi, tabung pita tuh nggak ada guys. Sumpah. Mendalam sampai menyelam pun nggak nemu gitu. Atau emang aku nyarinya kurang dalam, atau nggak kelewatan gitu ya. Tapi banyaknya tuh umumnya orifice. Karena kita memang, apa ngomong, kita ada grafiknya tuh grafik orifice gitu ya. Nah, kita ke soal ini dulu. Kita punya ide pipanya 1 inch, ide orifice-nya, nah ini dia perbandingan OR, oh, ini orifice maksudnya ya, orifice ID per apa namanya ID pipa gitu ya, per ID. Aduh, susahnya. ID set sama dengan ini sekian nih, sama dengan ini. Berarti kan kita punya ide nih masukin aja ke sini. Nanti dapat orifice ID-nya adalah 1 kali 0,65 itu 0,65 inch gitu. Kita ke gambar aja kali ya. Nah gini, jangan lupa pembelah air, flow-nya dari kiri ke kanan. Kita punya ini 1 inch. Nah ini yang tadi aku bilang. Ya udah, idenya kan ini 1 kali 0,65 inch. Masukin ke sentimeter. Gitu ya. Bentar guys. Oke, maaf. Nah, udah gitu kita ubah semua senti. Nah, kita disuruh cari debit itu dengan angka segini. Gitu ya. Kita punya data raw cairannya itu adalah tadi specific gravity ada 1,25. Berarti dia raw cairan ada 1,25 gram per sentimeter kubik. Apalagi? Oh, ketinggiannya ini bedanya adalah 1,65 inch. Ubah lagi ke senti kayak biasa. Raw air 1. Viskositas air adalah 10 pangkat min 2. Gravit, eh, percepatan gravitasi itu adalah 1000 cm per sekon kuadrat. Masuk ke perhitungan. Ya udah, aman gitu ya. Nah, teman-teman, gini ya. Cara kita apa ngomong? Menakar kayak jawaban kita itu kayak benar apa enggak dari dari di dalam manometer, cairan manometer. Misal gini, kita di sini itu kan dia, oh salah, yang ini. Kan dia di sini adalah 13,6 ya. Di mana 13,6 tuh gede banget gitu ya. 13 kalinya dari air. Makanya flow-nya itu pasti, flow-nya itu pasti, gitu nanti gede juga gitu. Gini, dia 202 cm. Nah, tapi kalau kita kasusnya di sini, karena dia minyaknya cuma 1,25, nanti alirannya itu tuh nggak terlalu kencang. Tuh, dia dengan kecepatan segini, dia itu udah bisa mengangkat si manometer, air minyak, di cairan di dalam manometernya setinggi 4 cm gitu ya. Gitu caranya. Ini sama, kita coba-coba V1, lagi-lagi aku coba di 200 cm per sekon gitu ya. Di tengah-tengahnya 1 sampai 3, 1 sampai, iya bener, 2 gitu ya. 2 meter per sekon, ubah ke senti, 200 cm per sekon. Udah masukin aja. Sama nanti Reynolds-nya itu dapat gitu ya, berapa. Ubah ke kali 10 pangkat berapa. Yang satu angka depan koma. Kita punya tadi orifice ID per ID-nya adalah 0,65, pakai grafik, dapat CO-nya.
TO dapat, V1 dapat, berarti kita bisa cari debit. Set. Yaitu V1 kali A1, A1 udah punya, ini dapat nanti dia itu dalam sentimeter kubik per sekon, kita ubah ke galon per menit. Karena objektif soal kita adalah galon per menit. Nih, gitu ya. Udah, dapat. Udah guys, dapat debitnya. Jadi dia debitnya adalah 1,05 galon per menit. Cuman aku bingung, ini galon apa ya guys? Kalau aku cari di Google ini galon US, nggak tahu galon US itu apa. Maksudnya galon Amerika kali ya. Cuman kalau ubah ke ini paling nanti dikasih gitu ya. Dikasih konversinya gitu. Kalkulator iya. Emang kalkulator ada galon? Ada ya? Oh, berarti oke kata Zu ada guys. Jadi di kalkulator itu, uh oke. Kata Zu, nanti di kalkulator itu shift convert satuan, cari yang volume, cari yang ke galon. Hah, dari galon. Kebalik gak sih? Oh iya, pokoknya itulah ya guys, convert satuan gitu ya, pakai kalkulator. Teman-teman pasti udah katam. Aku yakin sudah katam. Karena kita sudah melewati banyak hal di Tekim. Convert satuan sudahlah menjadi hal yang sangat biasa untuk kita. Oke, dapat. Dia 1 galon. Ya, approximately 1 galon per menit ya. Oh, kita punya kita punya dakwah dari Muhammad Rehan. Galonnya itu adalah US ya guys. Oke, berarti udah benar. Kalau galon US kita hasilnya segini. Kalau galon UK bodo amat, nggak peduli. Dapat guys. Galonnya segini. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan dahulu guys dari soal ini? Nah, habis ini mungkin aku jelasin lagi soal yang kemarin yang kuis PR anak kelas A, yaitu nanti dia cari soalnya itu adalah berapa beda ketinggian manometernya. Oke, lanjut kali ya. Oh, ada chat. Ajarin ngebaca grafiknya dong. Oke, kokoh juragan pipa. Sebentar. Sebentar ya, guys. Lagi mau dimasukkan grafiknya biar kita bisa baca bareng-bareng. Em, Bentar ya, guys. Ini nguploadnya lama karena pindah device dari handphone ke ini sebentar ya. Bentar, guys. Udah di mana? Setelah yang pengerjaan gua aja. Bentar ya, guys. Nah, ini sudah mau diupload oleh Ju. Bentar ya. Nah, nge-lag kah, Min? Amankah? Nah, ini baca grafik ini sebenarnya kalau mau presisi itu per orang nggak mungkin sama. Jadi kayak ketelitian mata. Jadi saran aku, sorry sorry, saran kita sebagai tutor PB kita bawa penggaris biar nanti biar apa namanya biar bisa tarik ke samping tarik ke atas itu dengan lurus gitu ya. Wah guys ada kendala email guys sebentar guys. Nah, oke bentar guys. What the? Nggak bisa kirim ke WA. What?
Guys, ada kayak yang bisa kirim ke WA aku? Jadi kayak langsung gambarnya biar tak pindahin langsung ke Canva biar cepet gitu ya. Oh, udah kah? Lupa masukin ya, guys. Sorry ya, guys. Sebelumnya teman-teman grafik di TPB udah paham nggak bacanya? Dia kan ada beberapa tuh, beberapa apa namanya, beberapa grafik gitu ya. Nah, Pris, bagaimana cerita? Apa maksud gerangan? Itu dia. Mana anjir? Gedein, gedein. Oke guys, sudah dimasukin Zoom, kita akan baca bareng-bareng. Gimana caranya? Oke, masih putih. Sabar lagi loading gambarnya. Karena nge-lag ya guys di sini, agak nge-lag, gak tahu kenapa. Agak nge-lag, agak nge-lag. Bentar ya guys. Hey, muncul. Kok di gua belum? Ah, oke. Nice. Jadi, misal kita punya em, mana tadi? Misal kita punya ini ya gitu ya. Kita punya data Reynolds-nya itu 6,5 kali 10 power 4, teman-teman ingat dulu ya. Orifice ID per ID itu 0,65. Nanti dia tuh dari sini teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat. Orifice diameter per inside pipe diameter. Jadi inside pipe itu adalah ya pipa kita di awal. Kalau orifice-nya itu tuh yang di tengah pembelah airnya. Yaitu di sini. Gitu. Set. Di sini itu ID-nya adalah orifice diameter. Gini. Nah, kalau ID-nya itu yang ini. Nih, ini ID-nya. Nih, ini ID-nya. Gitu ya. Nah, kita baca. Kita punya perbandingan 0,65. Ini. Kita punya Reynolds-nya. Berapa tadi? 6,5 kali 10 4. Aduh, lagunya enak. Maaf guys, distraksi. Jadi, nanti hitung itu adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia tuh per garis gitu loh. Per garis itu nambah satu. Ini satu itu. 1 kali 10 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Kita tadi punya, aduh lupa lagi. Oh, 6,5. Berarti dia tuh di 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,5 berarti di sini ya. Ini garisnya agak tebel. Tapi teman-teman kalau bisa lihat, pada akhirnya dia digabungkan nggak sih? Aduh, jelek. Digabungkan tuh. Jadi satu garis. Karena dia ini udah mepet banget nih. Dari semua garis melengkung ini tuh dia mepet banget. Jadi satu. Nah, nanti pada akhirnya kita tuh bakal tarik dia ke samping. Karena dia berpotongan sama garis hitam ini. Yang ini nih. Nanti kita tarik samping. Set. Sampai sono. Nah, anggap aja nanti berhentinya tuh di sini gitu ya. Berarti di sini, oke teman-teman baca. Ini 0,65, berarti di antaranya 0,62 lah. 0,615 lah, gitu ya. 0,625 nggak masalah. Nggak beda jauh gitu ya. Nah, makanya tadi di sini aku pembacanya adalah 0,625. Begitu. Nah, misal kalau kita em Reynolds-nya itu bukan 10/4, karena 10/4 itu udah mewah banget gitu ya. Kita misal punya 2 kali 10/3 dengan orifice diameter per inside pipe diameternya tetap sama 0,65. Berarti kan dia garis lengkung yang ini nih. Kita lihatnya garis lengkung yang ini. Karena kan dia itu yang 0,65 gitu ya, yang ini gitu ya. Nah, misalnya kita punya di sini anggapnya 2 kali 10/3. Berarti kan yang garis ini kan, yang ini nih. Nah, dia nanti berpotongannya di mana? 0,65 ini kan dia di sini berarti. Tek, oh udah kena. Baru deh kita tarik ke samping. Set. Nah, anggap aja nanti kebacanya di sini. Set. Berarti ini anggap aja 0,73 lah gitu. Kan di sini kan 0,75. Berarti di bawahnya 0,73 lah gitu. Gitu cara baca grafik ini. Tapi teman-teman, hah? Hah? Kenapa? Nah, nanti tapi teman-teman yang dibutuhin itu adalah data ini satu, ini jangan lupa, dan dua ini RO, RE orifice, sorry, Reynolds orifice. Yang rumusnya sama kayak Reynolds biasa, cuman datanya yang dipakai adalah kecepatan orifice, area orifice per
viskositas air gitu ya. Ya, densitas sama viskositasnya air gitu ya. Dalam pipanya apa ya air gitu ya. Gitu. Apakah teman-teman ada yang bingungin? Tadi siapa yang nanya? Kokoh juragan pipa apakah aman? Keren banget juragan pipa. Apakah aman? Aman? Oke. Yang lain gimana, guys? Atau mau request baca grafik yang mana? Biar kita bener-bener katam karena TPB itu banyak pakai grafik gitu ya, guys. Apalagi nanti yang ini mungkin apa mass balance nanti bisa aja kayak pipanya itu tuh bukan apa namanya apa namanya Em, aku lupa namanya yang standar biasa gitu ya. Coba grafik lain. Oke. Zoo. Kita masukkan semua ya, guys. Kita hari ini edisi sisa menit ini kita akan membaca ini, membaca grafik. Kita akan belajar cara membaca grafik. Yang ada semua semua. Udah sabar ya, guys. Ada kendala koneksi di sini. Kita akan masukkan semua dan kita hari ini akan belajar membaca. Lah, membaca grafik. Ah, gitu ya, guys. Nanti tabel kurasa itu bakal disediakan. Harusnya disediakan. Tahun lalu pun disediakan. Bahkan sampai konversinya juga ada gitu ya. Gitu ya. Next slide aja, Zu. Gitu, guys. Coba kita baca grafik lain gitu ya. Oke, sebelum Zu memasukkan, kita coba. Udah, satu. Ya kan tuh suruh baca dulu lah. Nah, ini tuh butuh satu lagi yang memanjang. Masukin aja. Oke. Selagi menunggu Zoom memasukkan yang lain, kita akan mencoba satu grafik. Eh, ya, ya. Sebentar ya guys, loading. Di sini nge-lag kurang asem. Hihihi. Lah, kok hilang? Oh, digedein. Thank you, thank you. Mana? Itu dia. Oke. Satu-satu ya. Kita dari yang ini dulu. Ini adalah grafik paling pertama kita yang mungkin yang dikenalkan oleh Pak Rohim. Bukan, nggak tahu kelas B dikasih tau nggak? Kasih tau lah anjir. Itu saya bolos, Kak. Gimana teh kelas B? Ya pokoknya dikasih tahu grafik ini gitu ya. Gitu ya dikasih tahu. Ya udah. Pernah tahu. Oke. Oh, smooth pipe, sorry guys. Di sini itu harusnya smooth pipe. Smooth pipe gitu ya. Jadi semua grafik, jadi grafik ini tuh dipakai khusus untuk smooth pipe. Kalau misal pipe-nya beda gimana? Nah, itu nanti. Satu-satu gitu ya. Oke. Jadi, kita pertama-tama perlu data ini. Sebenarnya biasa tuh nggak dikasihnya itu ini guys, apa? Reynolds pasti dicari. Biasa tuh pipanya tuh bukan smooth. Biasa tuh bukan smooth gitu ya. Biasanya apa? Nah, itu ya tergantung soal. Biasa tuh entah cast iron atau commercial steel gitu ya. Nah, tapi kita coba satu-satu. Teman-teman nanti bakal punya data relative roughness dan Reynolds yang dicari gitu ya. Reynolds-nya dicari dengan rumusnya. Perhitungannya biasa diameter kali kecepatan kali massa jenis per viskositas. Sangat ya rumus katam gitu ya, Reynolds gitu ya. Nah, misal kita punya Reynolds-nya 6 kali 10/46. Berarti kan garis yang ini nih. So, apa ya guys miring ya. Anggap aja garis ini ya. Nah, misal kita punya relative roughness-nya itu adalah 0,002. Misal ini ya. Tarik gitu ya. Cetek. Oh, baru potongan. Ya udah, kita langsung tarik lurus saja ke samping gitu ya. Apa ini? Kita langsung tarik ke samping. Berarti dia itu kenanya di. Aduh, mataku jereng, guys. Oh, ini. Matanya di sini. Nah, kurang asem. Nah, jadi kalau ini tuh dia 0,021234 5. Anggap aja itu 0,24, 24, 23 lah. 0,023. Jadi dia tuh kalau berpotongan sama garis yang relative roughness yang ini, nah kalau garis yang ke atas itu adalah dia punyanya Reynolds. Misal kita punya Reynolds yang beda lagi. Misal kita punya Reynolds-nya di sini adalah 0,004. Reynolds 0,04. Relative roughness-nya 0,004. Berarti kan garis lengkung yang ini nih. Set, naik gitu ya. Set, sabar.
Nah, misal kita punya Reynolds number ini 4 kali 10 pangkat 5. Berarti yang garis ini kan. Nah, nanti teman-teman itu ya motongnya gimana gitu ya. Oh, motongnya di sini nih. Karena kan ngelengkung ke atas nih. Terus dia berpotongannya di sini. Dia teman-teman baru tarik garis ke samping. Jelek. Gitu ya. Baru tarik ke samping. Gini. Set. Aduh. Nanti dia berhentinya anggapnya di sini gitu ya. Gitu. Nanti teman-teman baca deh. Kira-kira. Aduh ini berapa gitu ya. Anggap aja 0,0175. Udah. Bawa penggaris teman-teman. Jangan kelupaan. Selain penggaris, pen mana sih? Pen warna merah atau enggak warna Boleh. warna biru juga Iya, boleh. karena kan soal kan boleh dicoret-coret. Nanti teman biar bacanya tuh kayak, oh, atau enggak pensil juga boleh. Kalau teman-teman bisa lihat pensilnya, nggak masalah. Tapi pena berwarna itu lebih disarankan karena dia kelihatan gitu ya, ngejreng gitu ya. Gitu, gitu. Kalau ini tabel ini. Nah, Daw, kalau misal pipanya tuh bukan smooth pipe, tapi dia cast iron, gimana? Oke. Nah, kalau yang berbedanya adalah kalau dia pipe-nya beda bahannya, dia tuh beda di relative roughness-nya. Kita pakai grafik ini untuk mendapatkan relative roughness kita. Nih, relative roughness. Tapi untuk mendapatkan relative roughness, kita perlu pipe diameter. Pipe diameter dapat dari baca NPS. Nah, itu dia, guys. Kita dapat pipe diameter, gitu ya. Nanti teman-teman baca. Misal, kita punya pipe-nya itu 4 inch. Dan bahan kita misal commercial steel gitu ya. Tek, tarik ke atas. Ini kena di sini. Tes, gitu ya. Baru tarik ke samping. Set. Oh, ini kira-kira 0,0005 lah gitu ya. Nanti lihat lagi teman-teman apa namanya? Ini di ya udahlah di apa namanya? Diilhami masing-masing gitu ya ketelitiannya gitu ya. Samping oh udah anggap aja ini 0,045 gitu ya. 0,00 sorry, 0,00045. Nah, kita punya relative roundness-nya 0,00045. Berarti kita lihat di sini. 0,00045 itu di sini. Oh, dia itu nggak pas garisnya di apa namanya an, di antara. Jadi dia tuh di antara 0,0006 sama 0,0004. Gimana caranya? Ya kita ikutin aja. Jadi dia tetap naik, nanti ngelengkung, naik gitu ya. Misal tadi kita punya relative roughness, Reynolds number-nya adalah 4 kali 10/45. Berarti kan dia nabrak di sini nih. Baru kita tarik ke samping. Berarti anggap aja dia di sini tadi ya. Gitu. Nanti itu sekitar 0,018 lah tuh ya. Karena ilmu Titan. Ilmu Titan kata Bu Edia. Gitu, guys. Ini cara pakai yang ini. Nah, kalau tabel NPS itu dia di sini. Ini ada. Tek. Nah, Itu baja dan iya untuk baja. Untuk baja dan steel. Oh ya benar. Untuk pipa, baja atau steel gitu ya. NPS tuh beda-beda. Cuma nanti biasa tuh kita dikasihnya tuh, baja toasting. iya gitu, iya gitu. Nggak mungkin tiba-tiba pipanya apa gitu ya. Biasa tuh baja atau steel, iron atau enggak, ya steel, ya steel. Iya, as iron gitu ya. Nanti tergantung bahan yang dikasihnya apa, kita relative roughness-nya berbeda. Yang dipengaruhi oleh inside diameter juga. Pipe diameter ya sama. Inside diameter itu ya pipe diameter itu. Gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Gitu, guys. Waduh, lagunya cuk galau bet. Malam-malam ini lagunya galau sekali ya. Nggak, jadi nggak pengen belajar. Bercanda guys. Bercanda, bercanda. Maaf, maaf. Gitu. Mungkin gitu ya. Cara bacanya gitu ya. Itu tabel-tabel yang penting itu. Ujung-ujungnya yang akan dipakai tuh itu. Tok. Iya, mau nambahin juga biar aku ngomong. Oke. Oke, sebenarnya tuh tabel yang dipakai itu sebenarnya cuma itu guys. Tapi itu sebenarnya ada lagi tabel untuk membaca eh, head yang digunakan. Tapi itu masuknya ke pipa kuantitatif. Dan tahun kemarin tuh ada soal untuk itu tapi nggak dikasih sama grafiknya. Jadi kayak ya mending teman-teman tenang aja lah. Sobat. Kayaknya nggak keluar. Harusnya tidak keluar. Sepertinya tidak keluar. Amin. Oke. Itu ya guys. Info sedikit dari Zu. Nah,
Dari ini apakah yang mau ditanyakan, guys? Adakah yang masih bingung dengan grafik atau dengan perhitungan orifice? Nanti untuk soal-soal yang lain, teman-teman, ya itu ujung-ujungnya kan Bernoulli sih. Nomor satu tuh biasa Bernoulli, nanti dia orifice, gitu ya. Lah, terus kalau gitu materi apa lagi, Su? PS, Iya, itu mass best balance kan. orifice, Heeh, flow meter, harus sama. pompa kualitatif. Udah. Tapi soalnya empat. Ya, tahun lalu sama ada kuantitatifnya. Nah, Jadi kemungkinan ada tahun ini ada yang double. ada yang double. Entah orifice yang double. Biasa orifice atau enggak pompa kualitatif. Kalau yang double tuh. Nanti jadi double. Oh, berarti orifice. At- Iya, mass balance gitu ya. Jujur ah. Ya, apa biasa. Hmm. Ya, cuma cari satu pipa. Sama satu lagi tuh yang pipanya dipisah. Oh ya, Ini tuh benar. Hmm. kemungkinan. Apa nih yang ngomong? Siap L prediksi. Kata Kokoh Juragan Pipa. Ini siapa, guys? Kokoh Juragan Pipa ini. Emang ya? Wilbur. Oke deh, gitu guys. Oke, mungkin udah karena udah mau kelar gitu ya, pas 2 jam dari aku sama Zu. Sama, iya lagi sama ya. Ya. Oke guys, mungkin sekian dari aku dan Zu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Walaupun kayaknya nggak bakal dibales. Nggak bercanda, karena udah malam juga gitu ya. Tapi kita besok ujian siang. Jangan lupa gitu ya. Oh ya, jangan lupa pagi-pagi ditonton video YouTube-nya teman-teman. Karena itu sangat membantu untuk pipa kualitatif. Pipa ya, pipa. Pompa. Pompa kualitatif gitu ya. Oke deh. Jadi aku udah Zu tutup. Selamat malam teman-teman. Selamat belajar dan beristirahat gitu ya. Oke, kita absen dulu. Bakul Pipo siapa? Lu. Oh, kita absen Bakul Pipo, balas di UAS, Kokoh Juragan Pipa, Kompo. Kompo apa anjir? Kompo apa kompor? Kompo apa nih? Kompo, korban MTK 1, Mariono Copchen, Sutrisno Pipa itu Zu, tahap persiapan bersama sama terbantai MTK. Oke deh. Oke guys. Boleh keluar, boleh lip, boleh belajar, boleh tidur, boleh makan tuh. Karep kalian. Sabar ya guys. Oke, bye guys.